Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Terakhir hadis yang ke-7, yang ke-8 di kitab Riyadhus Shalihin, bab keutamaan lapar. Atau di bab yang ke-55. Sekarang hadis yang ke-9 dari bab wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala akhrajat lana Aisyatu radhiyallahu anha kisaan wa izar ghalidun. Dan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, akhrajat lana, mengeluarkan pada kami, siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Aisyah, kisaan, satu kain, wa izar, dan izar, kain bawah, sarung, ghalidun, yang kasar. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, ubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digenggam, maksudnya diwafatkan pada dua ini. Maksudnya dua ini itu adalah isaan wa izar, kain selimut, kain yang memanjang, kain selimut itu. Kemudian kalau izar itu kain yang biasa dipakai untuk bawah. Jadi dulu itu kain itu ada pakaian di atas, ada pakaian bawah, tidak berjahit sebagaimana kita ini. Yang dimaksud dengan ketika Nabi wafat ini pada dua kain ini adalah kafan beliau. Jadi kafan beliau itu tidak kafan yang mahal, kain selimut dan kain bawah, kain sarung yang kasar. Karena apa? Barang suatu yang akan rusak, akan untuk apa, keperluan orang-orang meninggal itu sudah usah yang mahal-mahal, usah mahal-mahal. Dan amat disayangkan oleh orang-orang Muslim sendiri, orang yang agak paham, karena apa, ibunya tinggi, gengsinya tinggi. Ketika saudaranya, mungkin keluarganya ada yang meninggal, itu masih pakai terbulu, kasih baju itu mesakir, itu terjadi. Allah. Padahal sampai di kuburan ya dirusak. Yang dimasukkan cuma
mayatnya saja. Terus untuk apa? Itu jutaan yang mahal itu. Apa uang kayu, ada ukiranya. Nah, tidak di, apalagi sampai acara-acaranya ya tidak ada aturan sebenarnya ya. Yang sudah budaya di desa-desa itu ya ada beras yang disebar-sebar lah, ada kelapa dan obor dan sebagainya, bendera pakai bendera. Karena kebiasaan guru pakai itu, maka orang-orang di belakang disangka atau menyangka bahwasanya seperti itu adalah rentetan daripada atribut-atribut orang kematian yang harus diadakan macam itu. Nah, tidak. Maka kita yang orang-orang tahu mestinya mengawali dari hal ini. Orang-orang yang di bawah kekuasaan kita dan pengaturan, mungkin anak kita, mungkin istri kita, atau saudaranya meninggal, istri, orang tuanya istri mungkin bisa menasihati pada istri itu. Kalau dua-duanya ngaji kan enak. Dan kalau yang meninggal itu sudah tidak ada urusan ini ya, tidak ada urusan bagi orang yang mempraktekkan praktek-praktek yang sebenarnya itu tidak ada aturannya, kemudian dianggap sebagai sunnah kalau sebagian. Paling tidak ada pengurangan hal semacam seperti itu. Kalau di sini kain, ya Rasulullah itu kain yang dijadikan kapan beliau saja kain yang mahal, ya tidak mahal, ya tidak mahal, kain yang mungkin dianggap biasa, kasar, karena itu akan rusak. Apalagi sudah kalau orang meninggal itu sudah kewajibannya ya apa namanya, ketika sudah meninggal maka dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikubur, selesai lah. Tidak ada aturan-aturan yang lain kecuali mendoakan saja keluarganya, saudaranya, ataupun yang lain, temannya, dan siapa saja boleh mendoakan. Kewajiban kita saja. Dan tidak ada cara-cara yang lain seperti itu. Perkara mereka melakukan hal-hal semacam seperti itu, boleh mereka asal yang dilakukan itu adalah sesuatu yang betul-betul punya hujah. Kalau tidak ada hujah ya bagi kita jangan. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala berkata, ini sungguhnya aku itulah awalu, permulaan Arabi, orang Arab yang Roma bisahmin fi sabilillah. Roma melempar bisahmin dengan anak panah fisabilillah, pada sabilillah, pada jalan Allah. Walau tidak, dan sungguh punna adalah kami dulu itu naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malana ta'amun, tidak ada pada kami itu makanan illa kecuali warokul hublati, daun hublah. Hublah itu nama pohon. Wa hadza samur, dan juga samur nama pohon. Hatta sehingga ingkana, jika adalah ahaduna salah satu dari kami itu layak sungguh meletakkan enak berak, dimaksud berak kama tadau, sebagaimana beraknya satu kambing. Malam tidak adalah baginya bagi berak tadi khitun, campuran, bercampur, itu mutafaqun alaihi. Al-qublah, kalimat qublah
bidomil hai dengan dhammahnya hak al-muhmalati yang tanpa titik. Hak pasti tanpa titik ya. Wa iskanil ba'i dan dengan sukunnya ba al-muwahhadati yang bertitik satu. Wahia dia itu wasamur samur itu ya pohon-pohon. Pas pohon-pohon nau'anin nau'ani macam pohon ya, macam dua macam makrufani yang keduanya itu telah dikenal min syajaril badiyati dari pohon-pohon dari pohon lembah. Nama samur itu adalah satu pohon, al-hublah itu juga pohon yang sudah tidak asing, sudah pohon itu telah dimaklumi, dikenal di pohon-pohon yang tumbuh di lembah-lembah. Namanya pasti orang sana kenal macam pohon itu makanan mereka, daun-daunnya dimakan. Nah dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang permulaan, orang paling awal yang dia itu memakai senjata dalam perang itu anak panah dalam sabilillah yang mati. Permulaan orang Arab yang memakai senjata anak panah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia menceritakan sungguh aku dulu itu berperang bersama Nabi SAW. Dalam peperangan itu tidak ada makanan, panganannya kecuali dia itu cuman adanya daun-daunan, dua macam pohon dedaunan ini dimakan ya. Kemudian salah satu dari mereka itu kalau apa sebagaimana beraknya kambing, jerintil. Kambing masih detail gitu. Malahu khitun sampai tidak ada lalu baginya bagi kota itu bercampur. Jadi tidak nyampur, putus-putus nih. Jadi serindil kan pedek-pedek. Masyaallah. Mungkin bisa tidak kenal lagi kayak apa. Serindil karena makanannya daun. Makan daun dan tidak bisa campur. Mereka perang dilakukan pada waktu tidak ada makanan, ya, mempertahankan apa namanya sabilillah gitu kan, perang di jalan Allah Ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini artinya dalam bab ini kemiskinan itu tidak menjadikan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan itu berhenti ya, gitu. Perang kan urusan apa namanya yang mendesak. Kalau diperangi kenapa tidak berperang? Karena mereka digempur, atau mereka diserang ya sudah tenang. Mereka akan menghadapi dengan segala macam cara dilakukan. Apalagi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memimpin daripada perangan, maka wajib hukumnya mereka berangkat. Tidak fardu kifayah lagi, tapi fardu ain. Sebetulnya ya hewan dan manusia itu makannya sebenarnya hampir sama, cuma bedanya dimasak dan tidak saja. Cuma sebagiannya juga tidak dimasak. Lalapan mentah-mentahan dan sebagainya. Sebetulnya sama kan termasuk gabah juga. Gabah itu kan makhluk yang melata di permukaan bumi, merayap di permukaan bumi, termasuk manusia ini. Hadis yang ke-11. Wan Abi Hurairah
radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, ini berdoa nih, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah rizqa ali Muhammadin, rezekinya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qutan, jadi kekuatan. Muttafaqun alaihi. Qala ahlul lughati a'rabi, berkatalah ahli bahasa Arab, makna kutan yang di maknanya kutan itu adalah aimaya sudur romako, aimaya sudur romako, yaitu maya sudu, apa-apa yang menyangat-nyangatkan atau menguatkan aroma sebagai aroma kebutuhan hidup. Aroma itu kan kebutuhan hidup. Ada yang mengartikan tulang, kan tulang. Maisha yang pokok ini kebutuhan hidup. Ini doa nih, doa. Tidak satu pun kita diajari doa rezeki itu dengan rezeki yang banyak, itu rezeki itu yang berkah, rezeki yang halal, yang baiklah. Yang dimaksudkan dengan rezeki itu apa saja yang menjadikan kebaikan, bisa menutup kebutuhan kita, baik kebutuhan makan maupun kebutuhan bahasa kita sandang. Kalau orang Jawa kan kebutuhan pokok kan 3, sandang, pangan, sandang, pangan. Tapi sekedarnya, karena orang hidup itu bukan untuk makan, tetapi makan sekedar untuk hidup. Seperti itu. Sebagaimana orang berpakaian itu sudah intinya menutup Allah. Kalau ada pakaian meskipun mahal tapi tidak bisa menutup aurat, itu namanya ya, belum berfungsi sebagaimana syariat. Berpakaian tapi tidak menutup aurat. Kemudian papan, rumah, sebagus-bagus apapun orang mengeluarkan duit untuk bikin rumah itu, ya sekedarnya saja, lebihnya itu tidak ada pahalanya, kelebihannya itu biaya itu ya. Istilahnya rumah itu tempat bahasa kita jujukan dari mana untuk ganti pakaian, menyertai tempat istirahat dan keluarga. Selebihnya itu tidak. Pingin ini dan lain sebagainya, dan perkara-perkara lain. Saya orang bikin rumah besar, ya, tapi justru menyibukkan mereka untuk mengurusinya. Ini listriknya boros dan lain sebagainya. Dannya banyak, kebutuhannya sedikit, apa? Meskipun dulu bikin rumah sebaik-baiknya itu dulu, tapi bukan jadi pokok untuk menjadikan pokoknya rumah itu yang baik, ya secukupnya aja lah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, ya Allah jadikanlah rezeki keluarga ahli keluarga Muhammad ini adalah ya ahli bait mereka. Ahli bait itu ya keturunan termasuk istri-istri beliau. Beliau juga ahli bait. Sebagian orang mengatakan istrinya bukan ahli bait, anaknya ahli bait, cucunya bukan ahli bait, itu gimana? Cucu itu keluar dari mana kan? Anaknya ahli bait, istrinya ahli bait. Semua istri Rasulullah SAW ini termasuk orang yang mesti
kita muliakan dan wajib ya dimuliakan para habaib. Dan jatuhnya pada masa kita ini tidak semua habaib itu baik, tidak semua habib itu baik. Ada habib yang baik, ada habib yang tidak baik. Meskipun itu keturunan daripada nabi, ada yang baik, ada yang tidak. Tapi secara apa? Secara ditarik daripada benda keturunan, dengan Rasul itu adalah orang-orang yang mestinya menjunjung tinggi leluhur mereka. Usaha ini keturunan, nah ini kan dia berbeda lagi. Aku ngerti ini berbeda. Kita juga begitu. Ada orang keturunan siapa, kan gitu. Itu sudah penghormatannya mungkin cara merasakan yang berbeda. Oh si kaya itu, mereka itu kan berbeda. Mestinya orang yang itu bisa menjaga. Usaha itu keturunan orang baik-baik, orang termulia, masa sama gini mestinya kan begitu. Namun demikian semua itu adalah catatan yang baik dan tidak baik, meskipun dari keturunan orang-orang baik. Dan kemudian rezeki itu untuk dijadikan sebagai kebutuhan pokok dalam hidupnya ataupun dijadikan kekuatan. Ya, hanya sekedar itu saja. Selebihnya tidak. Kebutuhan lain pokok saja. Berbeda dengan kita. Hadis yang ke-12, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wallahi demi Allah, alladzi orang yang la ilaha, alladzi zat yang la ilaha, tidak ada sesembahan illa huwa kecuali dia Allah. In sungguh kuntu adalah aku itu atau Abu Hurairah la'ak tamidu, sungguh aku itu menekan bika bidi dengan kabi itu hati ini alal arti atas bumi minal ju'i dari sebab lapar. Jadi kabi ini yang besar hati itu di perut. Disungguh aku itu menekan, kalau bahasa kita yang enak ya, saya itu menekan perutku pada atas bumi, pada bumi, pada bumi, nah, tanah. Dari sebab lapar, ditekankan ke tanah karena menahan lapar. Wa idam sungguh untuk adalah aku itu la'asudul hajar, aku mengganjal dengan batu, mengganjal perut ini dengan batu, mengganjal dengan batu apa batani atas perutku minal ju'i dari sebab lapar. Kita mungkin dikenceng ke sapi ganjal dengan batu kan, bukan supaya kenyang, tidak. Lapar ini bisa tertahankan, menahan lapar. Lakot balakot dan sungguh aku itu duduk kata si Abu Hurairah yauman suatu hari ala toriin pada jalan mereka aladina orang-orang yang yakhrujuna minhu, mereka sama keluar minhu pada jalan tadi. Jadi suatu ketika subuh saya duduk di jalan yang biasa mereka itu keluar di jalan itu.
famar biyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lewatlah padaku Nabi sallallahu alaihi wasallam fatabassama, maka beliau tersenyum khina ro'ani, ketika beliau melihat aku, wa arafa, dan beliau tahu ma fi wajhi, apa-apa yang pada wajahku, wa ma fi nafsi, dan apa-apa yang ada pada diriku. Jadi diriku lemah, lemes itu Nabi tahu, dan wajahku, wajah orang merasakan apa itu Nabi kenal. Oh ini lain wong duwe kayak gitu. Nabi tahu. Wah ini orang marah, ini orang senang, ya. Nabi tahu seperti itu. Masya Allah. Tsumma kemudian Nabi bersabda, Abahir, Abu Hurairah, mungkin seperti kita jenengi Sukiwan kan, Suk lah ya, ini hir. Abahir. Kultu, aku berkata, si Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah. Sendika dahum ya Rasulullah. Kalau Nabi bersabda, al-haq, apa susullah atau berangkatlah, wa mahdo, dan apa Nabi meneruskan jalan. Pada waktu maka aku maka aku mengikutinya. Jadi ayo berangkat jalan, dan Nabi jalan, kemudian Abu Hurairah mengikuti Nabi. Pada maka masuk Nabi masuk rumah mestinya. Fasta'dana, maka aku minta izin, fa'adzinani, maka beliau mengizinkan padaku. Pada kolam, maka aku masuk, maka Nabi masuk, fawajada, dan beliau mendapati labanan susu fi kodakin, pada satu wadah. Fakola, maka beliau bersabda, min aina hadzal laban, min aina, dari mana hadzal laban, susu ini. Kalau mereka menjawab, ahdahu, menghadiahkannya susu tadi laka untukmu wahai Rasulullah. Yang menghadiahkan itu fulanun, si fulan, atau fulanatun, atau fulanatun. Fulanun itu adalah si anu, si dia laki-laki, dan fulanatun itu si dia untuk perempuan, dan tidak disebutkan namanya. Jadi satu ketika si Abu Hurairah ini mengganjal perutnya karena lapar. Kemudian dia menyengaja duduk di satu jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang di jalan itu. Nah, qadarullah, yang lewat itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi tersenyum karena melihat Abu Hurairah, dan beliau kenal, dia itu kenal apa yang ada dalam wajah Abu Hurairah dan apa yang ada dalam diri Abu Hurairah. Oh, ini modelnya lemes karena apa? Ayo takjak, nah kita itu diajak pergi ke rumahnya beliau. Setelah sampai di rumah,
Ini adab nih, masuk ke rumah orang itu meskipun diajak, ketika mau masuk minta ampun. Kalau diizini masuk, kalau tidak diizini ya jangan masuk. Kira rame kita assalamualaikum, mikir 3 kali dan jangan diteruskan aja. Oh, di matanya listriknya gitu. Listriknya mati. Ya. Minta izin, kemudian diberi izin untuk masuklah si Abu Hurairah. Setelah masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati susu dalam satu wadah. Kemudian beliau bertanya, tanya orang yang ada di dalam rumah itu mestinya, mungkin. Tapi kalau sebutan jawabannya all ini menunjukkan orang banyak, beberapa orang lebih dari 2 orang. Mungkin istrinya, jadi istrinya. Oh, ini susu ini si fulan ataupun fulana itu menghadiahkan buat engkau. Kalau disedekahkan itu Nabi tidak mau menerima karena beliau tidak menerima sedekah. Tapi kata hadiah beliau boleh menerima. Kemudian setelah itu kalau bersabda Nabi Abu Hurairah, untuk aku menjawab labbaika ya Rasulullah. Ya seperti kau tahu ya Rasulullah. Pripun? Kalau bersabda Nabi al-haq ila ahli sufan, kamu bangkitlah ke ahli sufah, orang-orang yang menempati emperan masjid. Dia tidak punya rumah. Ahli sufah, fad'uhum li, panggillah serulah mereka li kepadaku. Ahli sufah memilih kami, ada jumlahnya 70 orang. Kalau berkata, ya Abu Hurairah, ya kan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah, wa ahlu sufati, dan ahlu sufah itu al-yafu, tamu-tamunya al-islami, orang Islam, dianggap sebagai tamu-tamunya orang Islam yang menempati masjid itu. Ini kalau sekarang ya saudara kita yang ada di cabang Tablik itu, tapi itu bukan makanan itu kali. Ini tidak. Ini orang Islam wajib kita jamu, kalau kita punya makan ya jajan. Dan ini Abu Hurairah disuruh ya Allah. Wanyaruna, tidaklah mereka itu bernaung ala ahli, pada keluarga, wala malin, dan tidaklah harta, tidak punya keluarga, tidak punya harta. Kamu diserahkan supaya gitu. Wala ala apatin, dan tidaklah atas seorang pun, sebatang kara misalnya gitu. Wakana, dan adalah ida apabila antatku didatangkan sodakotu sodako ba'atha biha ilaihim, beliau Nabi mengutus biha dengannya, dengan sodako tadi ilaihim, kepada ahli sufah. Jadi kalau ada harta atau ada orang ngirim hadiah, maka Nabi memerintahkan mengutus seseorang untuk diberikan kepada ahli sufah. Jadi makannya ahli sufah itu tergantung beliau Nabi. Kalau beliau Nabi ada makanan, mereka ikut makan karena dianggap sebagai tamu. Ya, ada hak bagi kita, tamu itu juga ada hak dengan semampuan yang ada suara adzan ini.
Wah, hadisnya belum ada separuh. Nah ini mungkin satu sekian ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pembacaan perjalanan si Abdul Nur yang menahan lapar sampai beliau Nabi mengajak ada susu ya, tetapi tidak ganti-ganti. Ini lebih melulu tidak. Nah itu ada orang pemimpin itu seperti itu. Rakyatnya didahulukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak aku boleh ada Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.